Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore saudara pemirsa. Kondisi kemarau berkepanjangan di Provinsi Kalimantan Timur memberikan dampak yang serius dari pendangkalan debit air di Sungai Mahakam, kemudian terganggunya transportasi laut yang ada di wilayah hulu, kemudian juga intrusi air laut yang memasuki ataupun juga sarana prasarana dari air minum yang dikonsumsi oleh halayak. Inilah kemudian yang menjadi perhatian di tahun ini terkait dengan bagaimana kesiapan dari sejumlah stakeholder ataupun juga pemangku kepentingan untuk menyediakan layanan air yang layak untuk dikonsumsi, sementara juga ketersediaannya pun juga bisa dipenuhi secara aman. Publika sore hari ini akan membahas hal tersebut dengan tema ancaman krisis air di tengah kemarau panjang Kalimantan Timur, dan kami menghadirkan narasumber yang hadir di studio maupun juga yang hadir bersama kami melalui Zoom. Sebelumnya saya akan hadir dan menyapa dan juga berbagi layar bersama narasumber yang sudah siap di layar Zoom. Yang pertama saya akan sapa, beliau adalah Kepala Balai Wilayah Sungai atau BWS Kalimantan 4 Samarinda bersama Bapak Andri Rahmanto Wibowo. Selamat sore Pak Andri. Selamat sore Pak Said dan Bapak Ibu pemirsa TVRI. Baik, terima kasih. Juga bersama saya, Direktur Perumda Air Minum Danum Taka Penajam Pasir Utara bersama Bapak Abdul Rashid. Selamat sore Pak Rashid. Selamat sore Pak Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dan di studio sudah hadir juga untuk membahas tema kita sore hari ini, yaitu Direktur Utama Perumda Tirta Kencana Kota Samarinda bersama Bapak Nur Wahid Hashim. Selamat sore Pak Wahid. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga untuk melihat permasalahan ini dari perspektif ilmiah dan juga dari akademisi, yaitu bersama pakar hidrologi Universitas Mula Warman bersama Bapak Idris Mandang. Selamat sore Pak Idris. Selamat sore Pak Said dan Pak Mirsa. Ya, baik. Sebelum kita masuk pada bahasan utama, kita ingin terlebih dahulu memberikan informasi di awal bagaimana kemudian terkait dengan kondisi kemarau dan ketersediaan air bersih yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kami akan hadirkan terlebih dahulu dalam prolog berikut ini. Kemarau panjang yang dipengaruhi fenomena El Nino mulai menimbulkan kekhawatiran di Kalimantan Timur. Selain meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah yang berpotensi memicu kabut asap, minimnya curah hujan juga berdampak pada ketersediaan air bersih. Kondisi kering yang berlangsung cukup lama membuat sejumlah sumber air mulai mengalami penurunan debit, sementara kebutuhan masyarakat terhadap air tetap tinggi. Tekanan terhadap sumber air baku mulai dirasakan setelah sejumlah sungai dan anak sungai yang selama ini menjadi sumber air bagi layanan PDAM mengalami pendangkalan. Hampir 2,5 bulan tanpa hujan membuat debit air di sejumlah wilayah terus menurun. Jika kondisi ini berlangsung lebih lama, kemampuan sumber air permukaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan aktivitas ekonomi masyarakat dikhawatirkan semakin terbatas. Kondisi Sungai Mahakam juga menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan kemampuan pompa dalam mengambil air baku. Di tengah penurunan debit sungai, terdapat pula dorongan dari arah laut yang menyebabkan air asin berpotensi masuk ke aliran Mahakam. Intrusi air laut ini pun menjadi persoalan baru karena tidak hanya mempengaruhi kualitas air baku, tetapi juga dapat meningkatkan tantangan bagi pengelola air dalam memastikan air yang tersedia tetap layak diolah dan didistribusikan kepada masyarakat. Ancaman tersebut pun menjadi semakin krusial bagi wilayah dengan kebutuhan air yang tinggi, seperti Kota Samarinda dan Penajam Pasir Utara, di mana PPU tidak hanya harus memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, tetapi juga menghadapi peningkatan kebutuhan seiring berkembangnya kawasan ibu kota Nusantara. Karena itu kesiapan pemerintah dalam menghadapi potensi krisis air menjadi semakin penting. Namun sejauh manakah sumber air Kaltim mampu bertahan jika kemarau berlangsung lebih panjang? Dan apakah langkah antisipasi yang disiapkan pemerintah cukup untuk menjamin kebutuhan air masyarakat? Saksikan pembahasan selengkapnya dalam Dialog Publika.
Publika sore hari ini membahas tema ancaman krisis air di tengah kemarau panjang di Provinsi Kalimantan Timur. Kami juga mengundang partisipasi Anda dalam dialog interaktif sore hari ini di nomor telepon di 081149000046 di 081149000046. Baik, saya ingin memulai untuk publika sore hari ini bersama Pak Andri dari BWS Kalimantan 4 Samarinda. Pak Andri, apakah memang sudah terpantau sejauh ini dengan adanya kondisi kemarau sehingga mengakibatkan debit air atau permukaan Sungai Mahakam memang mengalami penurunan bisa dikatakan drastis ataukah masih dalam kisaran yang aman atau bagaimana Pak Andri? Baik, Pak Said dan Bapak dan para pemirsa, jadi memang sesuai dengan warning atau informasi dari BMKG, ini memang kita sekarang sedang memasuki fase El Nino. Jadi prediksinya ini memang terjadi penurunan curah hujan. Jadi yang biasanya normal, nah ini lebih kering. Nah, apalagi ini bersamaan dengan musim kemarau. Jadi nanti El Nino ini diprediksi kan sampai lewat tahun. Jadi pada saat musim hujan pun, walaupun terjadi hujan, tapi itu di bawah curah hujan yang normal. Nah, di musim kemarau ini memang sudah terjadi beberapa periode tidak terjadi hujan, Bapak. Dan ini adalah fenomena yang hampir melanda seluruh Indonesia. Yang paling kritis memang adalah wilayah-wilayah yang di bawah garis khatulistiwa di ekuator. Nah, kita di Kalimantan Timur ini sebagian juga sudah mengalami kekeringan. Seperti di berita juga ya, kita lihat ada kebakaran hutan mulai terjadi, kemudian Sungai Mahakam terutama di hulu itu juga sudah mulai terjadi, makin surut, ya. Kemudian juga sumur-sumur warga itu juga mulai surut kekeringan, dan curah hujan itu juga beberapa kali kita lihat cuaca cukup mendung. Di Samarinda kami melihat ada awan ya mendung, namun tidak terjadi hujan. Nah ini pas kami tanya ke BMKG, memang karena udaranya kering, jadi mungkin ada terjadi hujan lokal, namun bintik-bintik hujannya itu tidak sampai ke tanah. Dia pas turun menguap karena bergesekan dengan udara kering, nah itu sehingga menguap dan tidak sampai ke tanah. Nah, kita yang di darat inilah yang merasakan dampak dari kekeringan tersebut. Jadi benar sekali Pak Said dan Bapak Ibu pemirsa semua, bahwa saat ini kita menghadapi El Nino dan diprediksi puncaknya itu Agustus September. Nanti baru akan ada hujan itu, ini kami mengutip dari BMKG ya, itu sekitar Oktober Pak. Sekitar Oktober. Tapi juga perlu diperhatikan bahwa hujannya itu akan di bawah normal. Baik. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan saat ini. Baik, intinya Pak Andri sebenarnya sudah ada sudah memang terlihat secara jelas bahwa kondisi penurunan air ini sudah terasa juga dengan kondisi cuaca yang mendukung, Pak Andri ya? Betul, Bapak. Baik. Saya ingin ke Pak Rashid sebagai Direktur Perumda Air Minum Danum Taka Penajam Pasir Utara. Pak Rashid, tadi juga disampaikan oleh Pak Andri dengan kondisi debit air yang turun. Lantas bagaimana kemudian dengan wilayah Penajam Pasir Utara yang dirasakan sejauh ini dengan adanya kondisi ini, apa yang Pak Rashid bisa sampaikan terlebih dahulu? Baik, terima kasih Pak Said dan seluruh pemirsa. Memang kondisi El Nino saat ini memang sangat mempengaruhi kualitas dan jumlah debit air yang tersedia di Kabupaten Penajam. Minggu lalu kami sebenarnya sudah menghadap ke Balai Wilayah Sungai, ke Pak Andri untuk melaporkan kondisi terkini yang ada di Kabupaten Penajam. Kabupaten Penajam ini agak berbeda dengan Samarinda, Berau, Kota Kartanegara, dan Kutim, di mana sumber air bakunya mereka meskipun turun tetap ada gitu ya. Kalau di Kabupaten Penajam ini sumber air bakunya hanya berasal dari embung tada hujan. Nah, untuk kondisi saat ini rata-rata sudah mengalami penurunan bahkan hampir 50%. Tadi pagi jam 10 saya sudah mengumumkan salah satu unit pengolahan kami itu kita matikan secara total karena memang embungnya sudah mengering.
hampir kurang lebih sekitar 90% dan tidak bisa lagi dioperasikan untuk melayani masyarakat di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Secara keseluruhan di kabupaten kita mengalami penurunan yang cukup parah ya, hampir sekitar 50% begitu. Meskipun ada beberapa sumber-sumber air yang kita upayakan masih bisa kita maksimalkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Penajam. Itu barangkali Pak Said. Baik, ya sedikit lagi Pak Rashid, berarti tadi kalau Pak Rashid menyampaikan ada salah satu instalasi yang dinonaktifkan begitu karena kondisi yang kering, berarti ada masyarakat warga yang terdampak itu ada berapa banyak Pak Rashid, kalau boleh diinfokan Pak Rashid? Ya, jadi kalau bicara masyarakat yang terdampak khusus untuk WTP yang sekarang kita nonaktifkan itu kurang lebih sekitar 800 SR, itu sekitar 1.000 sampai dengan 2.000 KK yang terdampak begitu. Ini tepatnya di Sotek ya, itu sudah tidak berfungsi lagi. Tetapi memang di kawasan Sepaku juga mengalami kondisi yang sama. Kemarin kami bekerja sama dengan BWS, Pak Andri juga sudah mulai melakukan suplai ke beberapa kelurahan dan desa yang mengalami kekeringan parah. Bahkan sampai hari ini kita masih terus melakukan bantuan suplai air ke masyarakat bekerja sama dengan BPBD, DLH, dan PMK termasuk dari Otorita IKN. Baik, ya Pak Rashid dan Pak Andri tetap bertahan bersama kami, nanti kita akan lanjut lagi. Saya ke studio bersama Pak Wahid dan juga Pak Idris. Pak Wahid juga boleh diceritakan Pak Wahid. Kalau kita selama ini kan memang warga Kota Samarinda melihat beberapa kondisi sungai yang sudah mulai turun. Dan ini bolehkah juga digambarkan kondisi sebenarnya ketika Sungai Mahakam dengan kondisi kemarau ini apakah memang masuk dengan kategori yang perlu diperhatikan secara serius atau bagaimana Pak Wahid? Baik, terima kasih. Jadi langsung saja untuk kondisi Kota Samarinda untuk pelayanan airnya saat ini masih berjalan 100%. Artinya tidak ada sedikit pun yang terganggu. Kondisi per hari ini barusan tadi sekitar jam 11 itu kita melaksanakan pemeriksaan untuk kadar garam. Itu pada posisi 17,5 itu di area Pulau Atas. Artinya IPA di sana pun masih aman, apalagi yang ke kota. Harus kita ketahui bahwa sekedar informasi untuk standar klorida atau kadar garam maksimal di 250. Sesuai dengan PMK, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 2 tahun 2023. Nah, sejauh ini masih aman. Jadi untuk seluruh masyarakat Kota Samarinda khususnya kita minta untuk tetap tenang, tapi bukan berarti tidak waspada. Untuk menjaga tetap waspada dan kami harapkan mulailah untuk menampung air. Siapa tahu ini berkepanjangan. Jadi menampung ketika kemudian belum ada penampung, silahkan kemudian diadakan. Kalau misalnya sudah ada penampung, silahkan diisi, dipenuhi. Ya kalau misalnya memang memungkinkan itu bisa untuk minimal seminggu, alhamdulillah. Sehingga nanti ketika ada kejadian, itu relatif aman kebutuhan airnya. Berarti layanan air bagi warga Kota Samarinda sejauh ini masih dilakukan secara sewajarnya normal seperti biasa. Baik, iya. Oke. Pak Idris, boleh komentar Pak Idris ini kalau dari aspek ilmiahnya atau dari akademisinya, bagaimana Pak Idris melihat kondisi kemarau, kemudian juga sungai satu-satunya hajat hidup orang banyak bagi seluruh wilayah di Kalimantan Timur ini bergantung pada Sungai Mahakam, Pak Idris. Silakan Pak Idris. Terima kasih. Saya kebetulan tadi siang juga jam 12 coba ngecek di depan kantor gubernur ya. Itu masih di 40 ppm. Artinya masih standar, masih oke. Nah, kondisi pasang surut sekarang, karena kita tahu Sungai Mahakam ini sangat dipengaruhi oleh pasang surut dari Selat Makassar, itu masih kondisi pasangnya sekarang NIP. Dalam istilah kalau di oceanografi itu NIP, bahasa Indonesia itu perbani. Jadi pada saat pasang, air itu tidak terlalu tinggi. Dan pada saat surut juga tidak terlalu surut. Kalau prediksi yang kami lakukan di lab kami di oceanografi, itu sekitar tanggal 20 ke atas, 22 sampai 28. 28 nanti puncak dari pasang surut. Itu purnama. Nah, dari simulasi yang kami lakukan bahwa kalau purnama dengan kondisi debit sekarang, range pasut merembet masuk di Sungai Mahakam itu maksimumnya sampai di Tenggarong sana. Baik,
Tahan sebentar Pak Idris, saya ingin mengingatkan lagi kepada pemirsa yang ingin bergabung bersama kami di layanan telepon yang disediakan pada hari ini. Karena memang hari ini sudah hadir akademisi, kemudian juga Direktur Utama dari Perumda Air Minum di PPU dan juga Samarinda, sehingga ini memungkinkan bagi kita untuk mengetahui juga dari BWS Kalimantan 4 Samarinda, Pak Andri yang tadi juga sudah menggambarkan bagaimana kemudian kita bisa melihat sejauh mana bentuk upaya yang dilakukan ketika kondisi-kondisi seperti ini terjadi. Kami berharap juga masyarakat sebenarnya di sini bisa memberikan pengalamannya ataupun juga bisa ikut bergabung bersama kami dalam dialog interaktif sore hari ini di layanan telepon yang kami sediakan, yaitu di 081149000046, di 081149000046. Karena memang masih menjadi sebuah kekhawatiran bagi kita ketika beberapa daerah dengan terdampak adanya kemarau berkepanjangan ini pun akhirnya membuat kita harus berupaya sedemikian rupa. Pak Idris, saya ingin potong sebentar, saya ingin ke Pak Andri dulu dari BWS memastikan lagi. Pak Andri, jika melihat kondisi pantauan tadi sempat disinggung oleh Pak Idris sedikit bahwa relatif Sungai Mahakam ini masih bisa dikatakan cukup stabil karena di kondisi pasang tidak begitu tinggi, di kondisi surut tidak sampai habis begitu. Tapi kalau dari pantauan BWS sendiri dengan kondisi yang ada, tadi juga dari Pak Rashid menyampaikan ada satu instalasi yang mau tidak mau harus dinonaktifkan karena kondisinya sudah sangat kering, tapi berbeda dengan Samarinda yang masih relatif aman. Bahkan untuk daerah yang agak jauh dan tinggi pun juga masih bisa terjangkau oleh Samarinda. Nah, BWS melihatnya kondisi ini seperti apa, Pak? Apakah ini masih bisa dikatakan juga kondisi yang relatif aman, ataukah memang setiap daerah mau tidak mau harus sudah bersiap dengan kondisi kekeringan yang tadi disampaikan oleh Pak Andri ini akan berlangsung sampai Oktober diperkirakan, Pak? Ya, jadi begini Pak Said dan pemirsa, kita beruntung di kota Samarinda ini dilalui oleh Sungai Mahakam. Jadi walaupun memang karena sudah mulai surut ya debitnya dan air laut itu juga sudah mulai masuk. Nah, namun juga kita juga tertahan oleh tadi disampaikan oleh Pak Idris dari Unmul ya, beliau bahwa dengan adanya pasang itu juga ada efek pembendungan, Pak. Nah, kemudian juga perlu diperhatikan bahwa air di Sungai Mahakam itu juga ada yang meresap ke dalam tanah. Jadi dia menjaga muka air tanah yang ada di pinggir-pinggirnya, kiri kanannya. Jadi misalnya kita ada di kantor gubernuran gitu ya. Kalau tidak ada Sungai Mahakam itu udah lebih rendah tuh muka air tanahnya, tapi dengan adanya air Sungai Mahakam itu tertahan, Pak. Jadi tidak terlalu drop lah. Nah, memang yang dikhawatirkan adalah tadi disampaikan Pak Rashid tuh yang di PPU ya. Jadi yang memang agak tidak dilintasi sungai. Kemudian juga di Balikpapan itu yang lebih kritis, Pak. Nah, untuk Sungai Mahakam ini tadi Pak Direktur Pak Wahid itu juga menyampaikan ada beberapa yang sudah mulai dibatasi ya Pak ya produksinya karena mempertimbangkan salinitas air tersebut. Nah, ini memang kondisinya memang begitu Pak. Kita lagi berupaya terus supaya ini kami mendapat info dari OIKN akan melakukan operasi modifikasi cuaca, Pak. Operasi modifikasi cuaca bekerja sama dengan BMKG karena BMKG ini ada level eselon 1 di situ, ada deputi OMC. Nah, nanti mereka ahli-ahlinya itu akan melihat awan yang cukup matang yang bisa untuk ditembak. Jadi tidak semata-mata kita langsung OMC langsung terjadi hujan, tapi harus dilihat awan yang ada. Nah, diharapkan dalam minggu-minggu ini itu akan ada operasi modifikasi cuaca di sekitar PPU dan Kutai mungkin ya. Baik, baik seperti itu.
Oke, saya lanjutkan lagi ke Pak Idris. Tadi Pak Idris, ini menarik karena tadi Pak Idris sampaikan bahwa kita masih ada pengaruh dari Selat Makassar, kemudian juga kondisi air yang relatif stabil di Sungai Mahakam. Boleh lanjutkan lagi Pak Idris dengan kondisi kekeringan dan kondisi Sungai Mahakam, Pak Idris. Ya, kondisi iklim di Indonesia kan ditentukan dari arus lintas Indonesia. Salah satu yang dilewati adalah Selat Makassar. Nah, suhu permukaan laut sekarang mendingin, Pak. Jadi penguapan kurang. Jelas kalau penguapan kurang ini bersamaan dengan angin dari Tenggara, angin dari Australia yang kering, pemicunya adalah dinginnya air laut yang memperkecil penguapan, tidak terjadi hujan. Nah, bersamaan waktunya pada periode musim kemarau. Nah, jadi ENSO ini atau El Nino ini hanya pemicu terjadinya perubahan iklim di Indonesia. Itu satu. Yang kedua adalah kalau dikaitkan dengan di laut, kita tidak bisa pisah dengan ocean, laut. Sekarang muka laut turun di Pasifik bagian barat bergerak ke arah timur. Nah, otomatis transport Arlindo, arus lintas Indonesia yang melewati Selat Makassar turun. Nah, tapi tidak pernah permukaan laut di Pasifik lebih rendah dari Samudra India. Jadi kita ditentukan ini. Indonesia ini pernah kami melakukan simulasi bahwa bagaimana pengaruhnya iklim di dunia ini jika kepulauan Indonesia dihilangkan. Oh, sangat berpengaruh. Jadi untuk melihat kondisi iklim yang ada di Indonesia beda. Indonesia bagian barat, Indonesia tengah, dan Indonesia timur. Indonesia bagian barat itu dipengaruhi dari Indian Ocean. Kalau di kami namanya IOD. Nah, kalau di timur namanya El Nino, ENSO. Nah, inilah yang jadi kemarau di darat, utamanya di Kalimantan ini sangat dipengaruhi di kondisi dynamic ocean, dinamika laut yang ada di Selat Makassar. Nah, kita lihat sekarang bahwa tapi pasang surut tidak berubah. Jadi kalau kondisinya misalnya Perbani atau NIP itu tetap pasang. Air laut akan meremes masuk di Sungai Mahakam. Nah, nanti di minggu depan Pak ya, di sekitar tanggal 20, 22 sampai 28 nanti purnama, range masuk di Selat Makassar, di Sungai Mahakam ini jauh. Nah, perlu kita cek nanti. Siapa tahu di atas berapa ppm yang ada di di Sungai Mahakam ini. Karena sumber air baku kita kan Sungai Mahakam. Sementara debit dari hulu kecil. Boleh dikatakan hampir tidak ada. Nah, kami tadi mengukur siang, melihat bahwa debit tidak ada. Tidak ada pergerakan air dari hulu ke hilir. Baik. Nah, tapi kondisi air masih di ambang batas, masih di bawah, masih sekitar 40 ppm. Nah, itu. Nah, yang terjadi nanti kalau air laut yang masuk, Pak ya, nah, itu mungkin di bagian pulau atas, di bagian intake yang ada di termasuk di masa pasang nanti ya, pada saat purnama nanti ya. Iya, pasang, karena pasangnya tinggi. Oke. Itu akan sampai kalau dari kegiatan penelitian yang kami lakukan, intrusi air laut mencapai di Tenggarong. Oke. Nah, itu yang perlu diantisipasi bagaimana nanti modelnya. Nah, terkait perubahan iklim ini ya, ini mungkin lebih kuat kemaraunya ini dibanding tahun 97-98. Nah, kalau sudah nanti musim kemarau seperti ini ekstrim, ya tunggu lagi apa yang terjadi nanti setelah ini. Pasti banjir. La Nina namanya. Baik, nah, baik. Jadi begitu. Baik. Saya ingin kembali ke Pak Rashid. Pak Rashid tadi yang seperti Pak Rashid sampaikan, kemudian ada beberapa instalasi air minum atau air yang dinonaktifkan sementara. Ini sudah berlangsung berapa periode waktunya, sudah berapa hari atau minggu Pak Rashid? Ya, Pak Said. Jadi kalau untuk kondisi penurunan debit itu sudah berlangsung kurang lebih sebulan ya. Cuman minggu ini sudah mencapai angka di sekitar 50%. Untuk instalasi yang kita aktifkan itu baru mulai tadi ya jam 10 sudah tidak bisa kita operasionalkan. Tetapi hampir sama dengan disampaikan oleh Pak Nur Wahid, kami juga menghimbau kepada masyarakat bahwa persoalan ini jangan terlalu dikhawatirkan. Tentu pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten Penajam beserta dengan seluruh stakeholder akan berupaya memaksimalkan untuk
memenuhi kebutuhan air masyarakat, tentu dengan segala keterbatasan yang ada ya. Itu barangkali Pak Said. Baik, artinya Pak Rashid sebenarnya warga masyarakat ini masih menggunakan air selayaknya pada kegiatan sehari-hari normal saja, ataukah mereka ada disubsidi ataupun juga dibantu misalnya Pak Rashid, atau mereka punya cadangan air atau bagaimana Pak Rashid untuk daerah-daerah yang terdampak dan tidak bisa menggunakan fasilitas air atau PDAM begitu Pak Rashid? Iya, di Kabupaten Penajam ini kan ada 64 kelurahan dan desa ya. Yang dilayani PDAM itu masih sekitar 25 kelurahan. Artinya ada PR sekitar 32. Nah, yang 32 kelurahan dan desa ini yang belum dilayani oleh PDAM, tentu mereka menggunakan sumur-sumur dalam atau sumber-sumber lain ya, embung atau sebagainya. Nah, beberapa daerah yang tidak kami layani saat ini juga sudah mengajukan permohonan bantuan air bersih ke pemerintah kabupaten maupun ke otorita IKN dan teman-teman di BWS. Ya, tentu melalui Satgas Penanggulangan Bencana yang dibentuk oleh Pak Bupati, kita mensuplai air ke lokasi-lokasi yang membutuhkan air melalui tangki ya, dari beberapa pihak yang ikut berkontribusi membantu penanganan, termasuk dari Pak Andre tadi dari Armada BWS dan otorita IKN itu juga terlibat aktif untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Baik, ya. Juga Pak Nur Wahid, sejauh ini dari Tirta Kencana apakah juga sudah ada sosialisasi secara intens kepada masyarakat untuk himbauan menampung air atau bagaimana sejauh ini dari Perumda Air Minum Tirta Kencana? Alhamdulillah, kita sudah ada beberapa kali menyampaikan ke masyarakat lewat media kita maupun media online yang dimiliki oleh masyarakat. Itu sampaikan untuk tetap waspada dan tidak ada salahnya kalau menampung air. Dan langkah antisipasi kalaupun ini nanti terjadi juga tidak terlalu dikhawatirkan lah mudah-mudahan. Karena seperti halnya di tempatnya Pak Rashid tadi, kita juga sudah menyiapkan Satgas. Jadi Satgas ini gabungan antara penanganan karhutla, kemudian juga mengenai krisis airnya. Dan baru saja tadi ada pertemuan dengan Satgas, itu langkah-langkah antisipatif sudah kita programkan, tinggal nanti akan kita laksanakan begitu memang ada kejadian. Harapannya sih jangan sampai ada, itu aja. Mudah-mudahan ya kalau ini misalnya banyak orang yang beriman, beramal soleh gitu kan, mohon bantuannya, doanya, mudah-mudahan dalam waktu dekat itu bisa segera ada hujan, begitu. Iya, baik. Kembali ke Pak Andri. Pak Andri, dengan kondisi yang ada seperti saat sekarang, tadi Pak Andri sudah sampaikan bahwa memang nanti akan ada operasi atau rekayasa cuaca untuk modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan. Tapi memang sebelum ke sana, apakah juga BWS sudah melakukan beberapa treatment kepada wilayah-wilayah tertentu misalnya, ataukah ada himbauan atau arahan yang dilakukan untuk memastikan bahwa ini kondisi yang tidak bisa disepelekan begitu saja. Jadi artinya memang mau tidak mau, tidak hanya pemerintah, warga, semua stakeholder ini harus punya peran terkait dengan kondisi kemarau yang berkepanjangan, Pak Andri. Baik, ya. Jadi kami di BWS ini, kita Kementerian PU mempunyai beberapa tampungan air, Pak. Jadi perlu kami sampaikan ada bendungan Sepaku Semoy, itu di PPU ya, itu 16 juta, tampungannya 16 juta meter kubik. Tapi saat ini udah turun Pak, jadi 13 juta. Jadi udah kita kehilangan 3 juta meter kubik. Karena tidak ada hujan, sementara penguapannya cukup tinggi. Kemudian ada bendungan Manggar dan Tritip, itu di Balikpapan. Itu Manggar 15 juta, kemudian Tritip itu 2 juta meter kubik. Dan ini memang kami dedicated full buat PDAM Balikpapan. Kemudian ada bendungan Samboja, itu 4,3 juta meter kubik. Kemudian yang di Samarinda ini Pak Wahid, itu ada bendungan Lempake ya Pak ya. Ya, jadi ada 900.000 Pak, dan kami juga rutin menggali sedimen-sedimen supaya bendungan ini terisi air bukan terisi tanah. Jadi memang kami melakukan penggalian sedimen. Kemudian juga ada Marangkayu, itu yang di Kukar dekat Bontang. Itu ada 12 juta meter kubik. Nah, kemudian selain itu kita juga mempunyai sumur-sumur air dalam Pak. Sumur air tanah, sumur dalam air tanah
Itu kalau di PPU ada 4 saat ini. 4 ditambah ada 8. Di Kabupaten Pasir juga ada 8. Terus di Balikpapan ada 8. Di Kutai ada 10. Di Bontang ada 9 dan Kutai Timur 1. Nah, yang belum ada memang sumurnya itu ada di Kutai Barat dan Mahakam Hulu. Nah, memang kita mengebor sumur dalam ini sampai 200 meter Pak kedalamannya. Jadi kita harus mengebor pada ada aquifer, cekungan air tanah. Sehingga pada saat kita mengebor itu airnya bisa continue, bisa lama. Debitnya itu antara 5 sampai 10 liter per detik. Nah, ini sebenarnya buat pertanian, namun seperti amanat undang-undang, ini saat ini kami prioritaskan buat air minum. Jadi teman-teman dari PDAM silahkan menggunakan air yang ada di sumur air dalam tadi untuk kebutuhan air minum. Nah, cuman memang kendalanya adalah ini tidak ada pipanya. Jadi pipanya adalah ke sawah. Nah, jadi memang PDAM perlu mobil tangki. Nah, inilah yang kami tadi bantu dropping ke beberapa daerah. Tadi seperti kan disampaikan Pak Dir, Pak Rashid itu di desa Sotek ya Pak ya? Iya, Mentawir. Ya, Mentawir itu juga kami sudah drop. Jadi total yang kami drop itu sudah 32.000 liter Pak. Baik. Nah, nanti kami akan terus melakukan dropping air minum kepada masyarakat. Kemudian ini Pak, kami memang menghimbau ke masyarakat agar kita menghemat air. Jadi karena kita udah ada prediksi datangnya hujan kapan, nah ini air yang ada saat ini memang kita harus hemat. Sebisa mungkin kita hemat. Karena air ini sangat butuh. Ya, jadi beda kalau makanan tuh ada substitusinya Pak, ada substitusi. Kalau energi juga ada substitusi. Kita bisa ganti dari minyak, ganti batu bara, ganti gas, ada listrik. Nah, kalau air ini air tawar, ya itu kalau nggak ada kita fatal akibatnya. Jadi memang ini bahkan saya tahu air ini senyawa kedua yang paling penting Pak setelah oksigen. Jadi kalau kita pas COVID itu tidak ada oksigen, 5 menit sudah tewas kan. Nah, air ini 3 hari, 4 hari. Kalau kita tidak minum itu sudah pasti fatal akibatnya. Nah, jadi memang kita memang harus menghemat air yang ada. Dan untungnya kita sudah mempunyai bendungan-bendungan yang tadi saya sebutkan, kemudian juga sumur air tanah. Dan kami juga sekarang sudah jemput bola Pak, selain dropping air, itu kami mengontak beberapa kepala daerah, beberapa bupati untuk mengusulkan ke pusat. Jadi di pusat ini ada anggaran untuk membangun sumur air tanah. Baik. Nah, jadi kami jemput bola, kami siapkan desain RAB, nanti kepala daerah tersebut yang akan mengusulkan ke pusat, sehingga nanti jika dapat alokasi, itu kita bisa gunakan sumur air tanah, itu bisa kita manfaatkan tahun ini dan juga tahun-tahun berikutnya. Baik. Gitu. Mungkin gitu Pak Said yang dapat kami sampaikan. Ya, nanti kita lanjut lagi, nanti Pak Andri masih bersama Pak Rashid dan juga Pak Wahid dan juga Pak Idris di studio. Setelah jeda pariwara berikut, Publik akan segera kembali. Anda masih bersama kami dalam Publika sore hari ini membahas mengenai ancaman krisis air di tengah kemarau panjang di Provinsi Kalimantan Timur. Kami juga mengundang partisipasi Anda untuk dialog interaktif sore hari ini di 0811 4900 0046. Narasumber
hadir di studio dan juga bersama kami melalui Zoom. Saya ingin ke Pak Idris lagi. Pak Idris, dengan kondisi yang ada sekarang, tadi sudah Pak Idris dengar sendiri BWS dengan upaya-upayanya, kemudian juga fasilitas yang dimiliki, kemudian juga Pak Rashid di PPU dan Pak Wahid di Samarinda juga melakukan beberapa strategi disesuaikan dengan daerahnya. Lantas kalau Pak Idris melihat secara aspek atau kacamata akademisi, apakah kondisi ini, apalagi tadi disampaikan ini akan berlangsung sampai Oktober, masih dibilang relatif aman untuk sebagian daerah atau bagaimana sebenarnya Pak Idris untuk kondisi Kaltim secara keseluruhan Pak Idris? Ya, Kaltim secara keseluruhan Indonesia, luasnya Indonesia. Ya. Jadi kalau prediksi iklim yang dilakukan selama ini, bahwa El Nino ini terjadi memang sampai nanti lewat tahun. Nah, kondisi puncaknya nanti kita lihat bahwa apakah di Oktober ini bolong hujannya ada karena berubah arah angin. Iya. Kalau sekarang dari Tenggara ke masuk Indonesia, memang nanti pada saat musim peralihan dari Oktober, November sampai Desember itu akan angin bertiup dari Asia. Yang praktis bahwa titik-titik air dari Asia yang gunung tertinggi Himalaya di situ. Nah, mudah-mudahan nantinya bahwa kondisi air laut kembali menghangat, penguapan naik. Nah, berarti peluang hujan juga bertambah. Jadi kalau dilihat dari tren perubahan yang lalu, kalau menurut prediksi yang ada bahwa kejadian El Nino tahun ini, yang dikenal namanya gorila itu, akan lebih ekstrim sekarang dibandingkan tahun 97-98 dulu. Nah, itu harus diantisipasi. Jadi sepakat tadi dari BWS bahwa ada, kalau kondisi terjadi bahwa ada nanti yang dilakukan oleh pihak BWS maupun pihak Perumda untuk mengantisipasi itu. Sepakat. Kalau penampungan sekarang ya mungkin tidak usah lah dipakai air itu untuk cuci mobil Pak ya. Iya, baik. Ya, itu yang menghemat. Menghemat Ya, jadi ya. oke baik. Kita coba terima telepon yang sudah bergabung bersama kita. Selamat sore. Selamat sore, Baik, ya dengan Bapak siapa dari mana Pak? Jack di Samarinda. Pak. Dari Bapak Jack di Samarinda. Baik, silakan Pak Jack, ada yang mau disampaikan, silakan. Ini Pak, saya ingin menanya kepada pihak PDAM Pak. Saya ingin bertanya Pak, sebenarnya PDAM ini punya atau memiliki sumber air baku alternatif nggak sih? Yang benar-benar siap digunakan selama ini kan kita hanya mengandalkan sumber yang sama ya, kalau saya tahu ya. Tapi di musim kemarau ini apakah memang ada sumber air lain ya yang memang disiapkan jika kemarau ini makin panjang? Baik. Karena kita sebagai masyarakat tahu juga nih Pak, bukan sekedar himbauan cuma hemat air, gitu. Tapi harga air tetap makin naik. Nah, tapi ketika kemarau ini kita cuma disuruh hemat. Nah, kita mau tahu Pak, apa memang ada Pak antisipasinya? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Jeff ya dari Samarinda. Boleh ditanggapi nanti Pak Rashid juga atau juga Pak Wahid. Silakan Pak Wahid boleh ditanggapi Pak. Terima kasih Pak Jeff. Jadi pada prinsipnya kita memang punya sumber alternatif, tetapi kapasitasnya mungkin tidak sebesar dari Sungai Mahakam yang melimpah. Karena Mahakam sendiri berdasarkan penelitian terakhir, itu minimal aliran yang ada di sana itu 3.000 meter kubik per detik. Artinya besar banget gitu. Nah sementara kita punya sumur bor itu relatif tadi kalau sudah ada diceritakan Pak Idris, paling banter 5 liter sampai 10 liter per detik. Apakah kita punya? Punya. Ada beberapa titik yang sudah kita siapkan. Hanya saja ada beberapa karena memang lama tidak digunakan, itu kemudian terjadi pergeseran tanah di bawah, bahkan yang agak repot ini muncul mud atau lumpur. Di mana tuh Pak Wahid wilayahnya? Ada beberapa titik itu di Palaran, kemudian di Pulau Atas, di Makroman, dan ada di Jalan Pahlawan. Jadi ada beberapa titik itu sebenarnya kita punya. Termasuk di Pampang juga punya. Hanya saja karena memang ketemunya lumpur, begitu dipakai sebentar, selanjutnya yang keluar lumpur. Nah ini yang akhirnya kita yang memungkinkan saja, itu kita beralih, waktu itu alhamdulillah dibantu melalui APBN, itu pembangunan Intek itu ada di Luakulu. Nah Luakulu itu relatif jauh dari muara, dan saat ini kemudian di sana sudah ada tambahan instalasi. Kalau kemarin di Luakulu itu Inteknya saja,
itu posisinya memang persiapan untuk kemarau, tapi kan nganggur ini Intek, daripada nganggur akhirnya kita produksi melalui IPA Bendang 1. Dan saat ini sudah bisa kita operasikan lagi IPA Bendang 2. Totalnya di sana 650 liter per detik. Setidaknya nanti ketika Samarinda, jika mudah-mudahan sih tidak, jika kemudian ada intrusi, aliran air yang dari lokasi-lokasi jauh ini akan kita kirimkan ke kota secara total. Nah, jadi simulasi di lapangan pun sedang kita siapkan. Oke, dari Pak Rashid sendiri, seperti yang disampaikan tadi oleh penelpon, Pak Rashid, apakah juga di PPU ada air alternatif atau cadangan air alternatif, Pak Rashid? Atau seperti apa sebenarnya di PPU rekayasanya? Iya, sebenarnya hampir sama ya dengan yang di Samarinda. Selain embung atau bendung yang ada di Kabupaten Penajam, alternatif lainnya memang dari sumur dalam. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Balai, terdapat sumur-sumur dalam yang dimiliki yang bisa kita operasionalkan. Itu salah satu alternatif. Untuk saat ini memang kita mengandalkan embung existing dengan bendung yang ada. Sampai dengan batas waktu di mana kita tidak lagi mampu menggunakan embung-embung tersebut. Untuk titik-titiknya kami sudah koordinasi dengan Kabalai. Tadi sudah disampaikan ada 8 titik, 5 diantaranya sudah kami lakukan survei untuk menjaga manakala sumber air yang bersumber dari embung atau bendung itu mengalami defisit yang parah begitu. Dan kemudian yang kedua, memang di beberapa wilayah yang embungnya kering, itu kita istilahnya kita subsidi silang lah dari embung yang masih mampu mengalirkan air. Kebetulan wilayah kita ini pipanya sudah interkoneksi, sehingga bisa kita alirkan ke beberapa tempat yang mengalami defisit ya. Barangkali begitu Pak Said. Baik, ya kembali ke Pak Andri dari BWS. Pak Andri, kalau untuk tadi apa yang disampaikan oleh Pak Andri dengan beberapa cadangan ataupun juga tampungan-tampungan air yang dimiliki, apakah kondisinya juga ini bisa digunakan seketika itu kemudian nanti dibutuhkan atau bagaimana sebenarnya Pak Andri? Iya Pak, cadangan-cadangan yang tadi kami sebutkan itu memang bisa dipakai Pak sampai saat tadi nanti musim hujan datang ya, seperti disampaikan Pak Idris, mudah-mudahan nanti di Oktober November itu udah mulai hujan. Nah, mungkin yang perlu pemirsa pahami, walaupun air ini tersedia, cuman karena lokasinya, kan kami bendungan ini misalnya sepaku semua ada 16 juta. Nah, cuman yang masyarakat di Kutai Timur itu kan akan susah Pak mengakses ke situ. Ya kan, kalau secara angka mungkin dibagi penduduk Kaltim cukup. Nah, tapi masalah jaraknya lah, spasialnya itu. Nah, itu yang juga menjadi tantangan. Nah, kemudian juga kalau misalnya harus diangkut, didistribusikan dengan mobil tangki, itu kan juga akan sangat mahal gitu kan. Mungkin untuk warga sekitar aman Pak begitu. Nah untungnya tadi beberapa itu juga sudah ada sumur air tanah Pak yang bisa memproduksi air 10 liter, 5 sampai 10 liter per detik. Nah, mungkin tadi yang disampaikan Pak Dirut Samarinda di beberapa sumur air tanah yang cadangan yang tadi ditanyakan Pak Jeff di Palaran, Pulau Atas itu memang mungkin belum menemukan akuifernya sehingga memang ada lumpur atau segala macam, dan memang itu memelihara sumur air tanah itu mahal. Kita harus casingnya harus benar supaya tidak ada keruntuhan. Karena kita bayangkan ada air di dalam tanah, kita ambil itu kan jadi lebih mudah runtuh, jadi tidak stabil. Nah, itulah memang yang menjadi kendala. Nah, namun sumur-sumur yang kami punya ini sebagian besar aman dan bisa berfungsi, Pak. Bisa dimanfaatkan oleh teman-teman PDAM. Dan sebagai informasi, ini prioritas untuk air minum itu adalah prioritas sesuai amanat undang-undang. Kami juga sudah komunikasi juga dengan Dinas Pertanian. Untuk petani yang saat ini mengalami kekeringan, kita akan drop air yang sudah terlanjur tanam. Tapi untuk musim tanam ketiga, itu kami mohon diundur. Jangan menanam sekarang, karena itu nanti kasihan petani kalau udah menanam sawah, menanam padi, sementara airnya belum ada. Nah, jadi memang sebaiknya diundur pada saat udah ada kepastian hujan. Baik. Mungkin itu
Baik, Pak Said. baik Pak Andri. Kita coba terima telepon kembali yang sudah bergabung. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa, dari mana Pak? Apakah Dari Bapak siapa Pak? dengan Bapak Ahmad? Pak Ahmad, di mana Pak Ahmad? Nah, saya mau bertanya Pak. Ya, silakan. Apakah kapasitas sumber air baku kita memang sudah tidak sebanding dengan jumlah pelanggan? Kalau iya, mengapa ekspansi pelanggan Baik, penguatan sumber air dan jaringan? baik Pak Ahmad. Jangan sampai nambah terus pelanggan, tapi Baik. pelanggan yang sudah ada tidak maksimal mendapatkan pelayanan dan memenuhi. Baik. Ya, Pak Ahmad. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ada lagi Pak Ahmad? Ya, baik. Cukup tadi saya bisa menangkap sedikit ya bahwa apakah benar sebenarnya jumlah air yang ada ini tidak bisa mengimbangi jumlah pelanggan atau warga. Ini boleh ditanggapi Pak Wahid? Untuk sumber air baku pada umumnya itu sangat mencukupi. Iya. Artinya kalau kita Pada kali ini khawatir karena jumlah Nah, pertambahan penduduk misalnya. yang kurang itu adalah sumber untuk pengolahnya. Jadi ada instalasi itu punya kapasitas pengolahan yang terbatas. Satu instalasi misalnya 250 liter per detik. Iya. Nah sementara air bakunya tadi saya sudah cerita kurang lebihnya sampai 3 juta liter per detik. Artinya kita tinggal nambah instalasi lagi, nambah pelanggan lagi bisa. Jadi untuk yang sudah Pengolahnya ada, sebenarnya. ya, pengolahnya aja yang kurang. Nah itulah yang kemudian kita masukkan dalam anggaran, baik itu yang oleh PDM sendiri atau Perumda sendiri, kemudian kita masukkan juga APBD kota, APBD provinsi, bahkan sampai APBN. Termasuk salah satunya kita cukup banyak bantuan juga dari Pak Andri tadi untuk pembangunan instalasi, tapi di pengambilannya, di intake-nya. Nah nanti kemudian kita menyediakan pengolahnya begitu. Baik, iya. Pak Idris, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Andri dari BWS, artinya sebenarnya dengan adanya kondisi kekeringan seperti ini masih ada cadangan-cadangan ataupun tampungan yang sebenarnya masih bisa digunakan untuk membantu masyarakat dan juga pihak PDAM. Bagaimana tanggapan dari Pak Idris sendiri? Ya, kalau saya lihat Samarinda ini yang syukur kita ada Sungai Mahakam Ya. yang melimpah airnya dalam kondisi sekarang kemarau panjang. Nah, kita sangat khawatir. Tapi melihat data yang ada, kan masih bisa dalam puncak, mudah-mudahan puncak kemarau di Agustus September masih bisa memenuhi. Nah, khawatirnya kita kan kalau terjadi kemarau panjang, ekstrim, intrusi. Nah, semoga kejadian ini misalnya, bagaimana caranya mengatasi intrusi ini? Nah, sebenarnya bisa dilakukan. Mengatasi intrusi yang masuk di Sungai Mahakam ini adalah memelihara mangrove yang ada di muara. Supaya tidak cepat merambat masuk energi pasang surut di Sungai Mahakam, jangan ditebang mangrove itu. Karena kecepatannya ini yang sampai di hulu dan luak hulu tetap aman memang. Jadi sepakat tadi dengan Direktur Perumda bahwa Wilayah pesisir yang banyak mangrove-nya itu, Pak Idris? itu Oke. dipertahankan. Oke. Supaya energi pasang surut yang merambat dari Selat Makassar masuk di Sungai Mahakam lemah untuk masuk di kita. Itu salah satunya untuk mengatasi itu. Tapi kalau kondisinya degradasi dari tahun ke tahun kita lihat menurun, bagaimana lagi nanti kalau terjadi kejadian iklim yang ekstrim? Nah, Ini dari kan- aspek lingkungan sebenarnya. Iya, dari aspek lingkungan, Pak. Oke. Ya kan kita sendiri yang buat begitu. Kita sudah tahu bahwa Sungai Mahakam ya adalah sumber air bakunya kita. Itu yang harus dijaga. Air tanah juga Anda menjamin, Pak. Saya sepakat dengan Pak Dirut tadi bahwa air tanah yang diambil disedot dari bawah itu memang akuifernya ada pas banyak lumpurnya, Pak. Baik, baik. Nah, diambil terus lama-lama itu dalam berapa kali per detik dan sedotannya banyak lumpur yang keluar. Baik. Nah, kondisi kita di Kalimantan ini memang tidak sama kondisinya di Jawa dengan Sulawesi. Baik. Ya, berbeda. Oke. Tapi kita syukurnya air permukaan ya kita punya. Baik. Nah, dari sisi lingkungan ini harus dijaga, Pak. Baik. Sepakat dengan Dirut. Oke. Baik Pak Idris, sedikit yang ingin disampaikan silakan sebagai closing statement atau pernyataan penutup untuk Ya. kita semua terkait dan juga pemirsa terkait dengan kondisi kemarau dan juga debit air yang dimiliki. Silakan sebagai penutup Pak Idris. Ya, kalau saya kejadian ekstrim iklim seperti ini tidak bisa dicegah. Karena pasti berulang. Pasti berulang. Nah, El Nino terjadi siklusnya 4 tahun sekali. Nah, pada saat kejadian seperti ini kita belajar
apa yang harus kita ambil dengan apalagi yang berhubungan dengan air minum. Nah, pihak Perusda, pihak teman BWS, dia sudah berusaha untuk mengantisipasi itu. Tapi kalau kita tetap melakukan aktivitas lingkungan yang banyak terutama di Muara, tunggu lagi kejadian 4 tahun berikutnya dari sekarang. Nah, itulah. Mari kita jaga sama-sama, karena kita minum dari air permukaan, Pak. Baik. Kalau terlalu banyak air tanah kita ambil, takutnya intrusinya bukan di permukaan, intrusi air laut lewat aquifer. Baik. Itu yang bahaya kalau intrusinya di air tanah. Baik. Terima Oke. kasih. Terima kasih Pak Idris. Pak Wahid silakan, ada yang mau disampaikan khususnya untuk warga Kota Samarinda. Silakan Pak Wahid. Prinsipnya tetap tenang saja, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan khawatir karena pemerintah melalui Perumda Air Minum Tirta Kencana dan Satgas yang sudah dibentuk itu sudah menyiapkan langkah-langkah antisipatif baik kondisi sekarang maupun nanti apabila itu terjadi, dan bantuannya tadi untuk tetap menampung atau berhemat tadi sudah ada disampaikan tadi, ya berhematnya Pak yang penting ya. Oke, kita berhemat, dan terakhir mari kita sama-sama berdoa mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah ada hujan. Baik. Entah itu kiriman dari mana. Mudah-mudahan Pak Idris misalnya yang soleh misalnya kan gitu berdoa. Baik. Terima kasih. Ya Pak Wahid, terima kasih. Pak Rashid, ada yang disampaikan Pak sebagai penutup khususnya untuk warga PPU. Silakan Pak Rashid. Baik, Pak Said, terima kasih banyak. Ya, yang pertama tentu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Penajam, khususnya pelanggan. Sampai saat ini kita masih mampu memberikan pelayanan, tetapi kami berharap bersiap untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan dengan cara menampung air dan menghemat air. Pemerintah akan hadir memberikan pelayanan terbaik beserta dengan Satgas dan tentu dengan Balai Wilayah Sungai 4 OIKN akan berupaya untuk memenuhi kebutuhan air semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Dan yang terakhir mungkin kita berdoa bersama semoga tidak berlanjut parah kemarau ini, kita bisa mendapatkan hujan untuk bisa mengairi semua yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kalimantan Timur pada umumnya. Barangkali itu Pak. Baik Pak Rashid, terima kasih untuk waktunya bersama kami. Terakhir juga dari Pak Andri dari BWS. Silakan Pak Andri, ada yang ingin disampaikan. Baik, untuk para pemirsa, kami menitipkan pesan, mari kita hemat air, kita jaga alam. Ya. Silakan dilanjutkan, Pak Andri. Mari kita jaga alam, termasuk jaga hutan, kemudian juga mangrove tadi yang disampaikan. Kita hemat air karena tanpa air kehidupan akan binasa. Itu Pak dari kami penutupnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andri dan juga Pak Rashid yang sudah bergabung bersama kami melalui Zoom. Sehat dan semangat selalu. Juga terima kasih Pak Idris dan juga Pak Wahid. Dan sampai di sinilah kebersamaan kita untuk sore hari ini dalam Publika. Sekali lagi kami ingin menyampaikan bahwa upaya pemerintah untuk tetap memastikan pelayanan air bersih kepada seluruh masyarakat ini dipastikan akan terus ada. Di samping juga kemudian masyarakat tetap memantau perkembangan informasi yang ada dan tidak perlu panik. Yang jelas untuk menyediakan tampungan air di masing-masing rumah dan pastinya lebih bijak dalam menggunakan air untuk kebutuhan-kebutuhan yang utama, untuk kebutuhan air minum ataupun juga yang lainnya. Demikianlah Publika sore hari ini. Terima kasih juga pemirsa yang sudah ikut bergabung bersama Dialog Interaktif. Saya pamit mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.